Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan kami podcast seputar Ramadan bersama SD Al Azhar Medan. Bersama saya Miss Ica dan juga narasumber ada Bang Fatan dari kelas 2 Miss. Ya, Masya Allah. Gimana kabarnya Abang Fatan hari ini? Baik Miss. Luar biasa. Gimana puasanya? Lancar Miss. Lancar. Ada nggak kira-kira yang sudah bolong? Belum. Alhamdulillah, luar biasa sekali narasumber kita. Jadi di sini Abang Fatan ini termasuk siswa yang luar biasa karena hafalan juznya luar biasa juga ya Fatan ya. Iya Miss. Boleh tahu nggak Miss sampai mana hafalannya? Boleh Miss. Sampai mana? Al-Mursalat. Al-Mursalat, Masya Allah, itu juz 29 ya Fatan ya? Iya Miss. Iya, luar biasa. Itu kamu gimana ngafalnya di rumah Al-Mursalat itu? Di rumah kalau yang pendek-pendek langsung dihafal. Langsung dihafal gitu? Iya, sehari. Kalau yang panjang? Yang panjang dicicil-cicil. Oh, dicicil-cicil itu berarti kalau kamu ngapal di rumah ada nggak dibantu sama ibu atau ayah? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Iya, luar biasa ya. Jadi gimana respon orang tua tentang hafalan kamu, Fatan? Senang, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Berarti mama kamu mendukung betul tentang hafalan ini ya, Fatan ya? Iya. Ayah juga berarti ya, jadi anak soleh. Karena memang anak zaman sekarang memang diharapkan sekali ya menjadi generasi penerus bangsa yang soleh dan soleha gitu ya Fatan ya. Yes. Apalagi hafalan surahnya udah masuk ke juz 29, berarti juz 30 sudah tuntas ya, sudah selesai. Iya. Cuman tinggal menunggu beberapa ujian saja ya gitu ya. Jadi dilanjutkan dengan juz 29 gitu ya Fatan ya. Jadi Fatan, kamu ini menghafal luar biasa. Apa yang memotivasi kamu itu? Sehingga kamu bisa menghafal luar biasa itu? Disuruh mama saya yang pendek-pendek itu langsung dihafal, yang panjang cicil-cicil sedikit. Jadi mungkin awalnya itu karena dari orang tua, tapi makin lama jadi keinginan itu ada ya Fatan ya? Iya Miss. Sehingga berlanjut sampai juz 29 ya Fatan ya? Iya. Iya, jadi kamu waktu menghafal itu gimana rasanya saat menghafal Al-Quran gitu? Rasanya nyaman. Nyaman, Masya Allah. Berarti ada ketentraman hati saat menghafal Al-Quran ya Fatan ya? Iya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu setelah menghafal ini, apa cita-cita kamu kalau boleh Miss tahu? Ustadz, Masya Allah. Jadi kamu seneng gitu menjadi Ustadz gitu? Iya. Seperti berceramah di depan orang banyak. Iya, Fatan. Iya. Kenapa kamu pengen jadi Ustadz? Karena saya suka Miss, lihat orang baca Al-Quran. Iya, Masya Allah. Terus saya juga suka lihat orang banyak hafalan. Luar biasa sekali ya. Cita-cita ini luar biasa, ingin menjadi seorang ustadz. Semoga hafalan yang dibaca setiap hari bisa membantu Fatan untuk menuju cita-cita yang luar biasa ya Fatan ya. Iya, Jadi mama kamu responnya apa gitu Fatan saat kamu tahu ingin jadi ustadz? Responnya senang kali. Senang kali, luar biasa. Jadi di rumah mama pun ikut membantu Fatan dalam menghafal berarti ya? Iya. Iya, luar biasa sekali. Oke Fatan, boleh Miss dengar sedikit aja tentang surah apa yang kamu hafal? Boleh? Boleh. Boleh ya. Kita kasih tunjuk sama teman-teman yang lainnya. Ya. Oke, boleh. Surah saya ini sudah sampai Al-Mursalat. Iya, Masya Allah. Saya boleh baca sampai ayat 5 boleh? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasirati asra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati zikra. Sadaqallahul azim. Iya, luar biasa sekali hafalan. Semoga terus bertambah lebih banyak lagi ya Fatan ya. Amin. Di rumah mungkin walaupun pasti ada suatu capek rasa nggak saat menghafal Al-Quran? Ada sedikit. Jadi kalau misalnya kamu saat misalnya capek dalam menghafal itu, apa yang kamu lakukan? Harus membaca dan duduk rapi.
Duduk rapi. Jadi kamu mungkin istirahat sebentar gitu ya. Duduk dulu agar capeknya hilang, terus dilanjutkan dengan membaca gitu. Iya. Luar biasa sekali Fatan ini ya Fatan. Masya Allah, semoga di bulan Ramadan ini hafalannya terus bertambah. Mungkin lebih cepat lagi ya Fatan ya. Pelan-pelan tapi pasti gitu ya Fatan. Oke Fatan, karena ini pun lagi di bulan Ramadan, mungkin ada beberapa juga pertanyaan dari netizen di luar sana seputar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Fatan bisa menjawabnya? Bisa. Insya Allah. Jadi nanti pertanyaan ini mungkin boleh dibantu jawab ya Fatan, tentang hal-hal yang ingin ditanyakan teman-teman. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya lebih banyak tidur saat puasa dan bangunnya hanya saat berbuka? Terima kasih Mir pertanyaannya. Kalau seseorang tidur sepanjang hari tetapi tetap sholat dan mengerjakan kewajiban puasanya tetap sah, tetapi dia kehilangan banyak pahala dan kesempatan beribadah. Iya, Masya Allah kali ya. Memang kalau kita kebanyakan tidur pun tidak baik ya Fatan ya. Bangun saat buka saja ya Fatan. Sayang sekali rasanya karena di bulan Ramadan ini semua hal-hal baik, ibadah dilipat gandakan ya. Jadi kok kalau tidur aja kayak sayang ya Fatan ya. Makanya walaupun puasanya sah tapi banyak kehilangan pahala berarti ya Fatan ya. Teman-teman di luar sana tidak boleh ya kalau misalnya lagi puasa tidurnya itu bangkong istilahnya ya, tidurnya terlalu lama dan hanya bangun saat berbuka, itu tidak diperbolehkan ya Fatan ya. Jadi mungkin saran Fatan untuk teman-teman saat bulan puasa itu gimana supaya kita mendapatkan pahala yang lebih banyak? Semoga yang di luar sana melakukan kebaikan yang banyak. Insya Allah, seperti apa itu kebaikannya? Seperti sholat, membaca Al-Quran, menambah surah, dan lain-lainnya. Iya, luar biasa. Mungkin itu bisa dilakukan saat di bulan Ramadan untuk mengisi waktu kekosongan ya. Daripada melihat jam terus ya kan, daripada menunggu waktu buka, mendingan melakukan hal-hal yang lebih baik seperti baca Al-Quran, menambah surah ya Fatan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Fatan kalau mengorek hidung itu dapat membatalkan puasa nggak? Tidak, Miss. Tapi asalkan jangan berlebihan. Berarti tidak membatalkan puasa ya Fatan ya. Asal semua hal-hal yang dilakukan berlebihan itu dilarang ya. Oke, yang terakhir Fatan, karena ini mungkin udah mau habis bulan Ramadan, pasti kan kita sering mendengar tentang malam Lailatul Qadar itu ya Fatan ya. Iya, jadi menurut Fatan ini kayak mana sih kita tahu kalau itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu, Miss, dijelaskan dalam surah Al-Qadar bahwa malam itu penuh dengan kemuliaan dan para malaikat turun di malam tersebut. Oke Fatan, jadi untuk mempersiapkan diri menyambut malam Lailatul Qadar itu apa aja yang perlu kita persiapkan? Salat tepat waktu, salat sunnah, iktikaf, salat subuh, terus membaca Al-Quran, taraweh, dan berdoa kepada Allah. Iya, jadi luar biasa. Memang kita harus mempersiapkan diri untuk malam Lailatul Qadar ya Fatan ya. Melakukan segala kegiatan hal-hal baik karena di bulan Ramadan pasti dilipat gandakan ya Fatan ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana bisa mempersiapkan diri menyambut malam Lailatul Qadar. Sekian podcast singkat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaratu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Kepadamu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai yang maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.